Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Forsaja yang dirahmati Allah, ketika bulan suci Ramadan telah tiba, banyak sekali momentum atau kesempatan yang Allah sajikan buat kita. Karena Ramadan ini adalah, kata Rasulullah, sebagai bulan umatku. Syahrul Ramadan, syahrul ummati, kata Rasulullah. Nah, ada dalam satu riwayat Rasulullah menyampaikan farhatani lis-shaim. Ada dua kebahagiaan yang akan dirasakan oleh mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Kebahagiaan yang pertama, indal futur, yaitu ketika berbuka puasa. Masya Allah, ketika kita merasakan menanti beduk maghrib itu luar biasa. Rasa bahagianya, rasa girangnya, berkumpul dengan keluarga dan akan siap menyantap hidangan ketika berbuka puasa. Kebahagiaan itu luar biasa yang dirasakan indal futur, yaitu ketika berbuka puasa. Yang kedua, kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang berpuasa adalah inda liqa'i rabbih, yaitu ketika bertemu dengan Allah. Masya Allah, itu kebahagiaan yang tidak bisa dinilaikan dengan satu apapun. Bahkan digambarkan kenikmatan yang ada di surga itu tidak bisa mengalahkan ketika kita berhadapan dengan Rabbul Jalil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Forsaja yang dirahmati Allah, salah satu hal yang harus kita sadari dan harus kita yakini bahwasanya kebahagiaan yang pertama tadi ketika berbuka puasa itulah kebahagiaan yang amat sangat luar biasa yang harus kita benar-benar jalankan dengan maksimal, karena itu anugerah yang sangat luar biasa. Nah, rangkaian dalam ketika melaksanakan berbuka puasa atau detailnya ketika berbuka puasa itu Rasulullah juga spesifik menyebutkan, idza aftara ahadukum falyuftir 'ala tamar. Ketika ingin berbuka puasa, kata Rasulullah, maka berbukalah dengan tamar, yaitu korma. Fa innahu barakah. Karena di kurma itu ada nilai keberkahan. Masya Allah. Dengan berbuka korma yang menjadi menu utamanya, dan itu di awal ya, jadi belum menu yang lain yang disunahkan, walaupun semua itu tersaji untuk dimakan ketika berbuka puasa, tapi biasakan disunahkan, kata Rasulullah, untuk yang pertama kali masuk ke dalam mulut kita untuk membatalkan puasa kita ketika beduk maghrib tiba, maka kurmalah. Itu yang diutamakan. Ketika misalnya tidak ada kurma ketika kita berbuka puasa, maka Rasul juga menyampaikan, fa in lam yajid tamran, kalau kamu tidak mendapatkan kurma, falma, maka boleh dengan air putih. Fa innahu tahur, karena sesungguhnya air putih itu ada kesucian di situ. Sahabat Forsaja yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan betapa sempurnanya risalah ibadah puasa ini, sampai detailnya ketika berbuka puasa itu Rasulullah tuntun dengan risalahnya, sehingga ketika kita melakukan itu, limpahan berkah itu yang sangat-sangat itulah yang kita akan dapatkan. Itu akan benar-benar bisa menjadi bagian dari apa yang kita gapai ketika berbuka puasa. Maka Masya Allah, berbuka puasa itu nilainya sangat besar. Dua hal tadi yang kami sebutkan, bahwasanya ketika berbuka puasa, dan yang kedua kebahagiaannya ketemu dengan Allah, itu sudah komplit, sudah paket yang benar-benar komplit yang Allah akan berikan kepada kita yang melaksanakan ibadah puasa. Maka sahabat Forsaja yang dirahmati Allah, mari sama-sama momentum Ramadan ini kita maksimalkan untuk melakukan ibadah puasa ini dengan menjalankan rangkaian-rangkaiannya, itu pun dengan apa yang telah dituntun oleh baginda Rasulullah. Jangan kita memperturutkan hawa nafsu kita dengan berbuka yang harus hati-hati. Jangan sampai nafsu lagi-lagi ya, karena ini yang harus menjadi barometernya. Karena Rasul menyampaikan ketika dalam perang Badar itu betapa dahsyatnya terjadi, betapa banyak korban yang terjadi ketika perang Badar itu. Rasul menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah betapa dahsyatnya yang terjadi perang Badar ini. Ada nanti kejadian atau sesuatu yang dahsyat yang akan terjadi setelah ini. Para sahabat mendengar apa yang disampaikan Rasulullah itu merasa terkesima dan takut dan segala macam berbaur perasaannya. Karena betapa dahsyatnya perang Badar ini, ada yang lebih dahsyat lagi, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Yaitu melawan hawa nafsu. Nah, Masya Allah,
solusi melawan hawa nafsu itu adalah salah satunya dengan risalah kita berpuasa ini. Jangan sampai perturutkan hawa nafsu kita. Ketika berbuka puasa, maunya, pengennya semua yang ada di hidangan itu ingin dimakan semua. Jangan seperti itu. Karena hal itu justru menunjukkan pada diri kita kalau nafsu yang menjadi utama. Tapi ketika kita mengikuti risalahnya Rasulullah dengan korma, dengan hanya sedikit saja, hanya sekedarnya saja untuk berbuka puasa, insya Allah akan maksimal kita mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani dengan pola yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi diri kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.